Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap semoga sahabat semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembahasan dimulai, saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua yang sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, mari kita bahas. Dalam kitab-kitab klasik para ulama salaf, iblis digambarkan sebagai makhluk yang penuh tipu daya dan tidak pernah lelah dalam menyesatkan manusia. Iblis bukan hanya hadir saat seseorang berbuat dosa, tetapi juga membisikkan keraguan, membangkitkan kesombongan, dan menanamkan rasa malas dalam beribadah. Banyak yang mengira bahwa iblis hanya aktif saat seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Padahal sejatinya, iblis juga sangat aktif di tengah-tengah amal kebaikan. Iblis masuk melalui celah-celah niat yang goyah, amalan yang ria, dan ibadah yang kehilangan kekhusyuan. Salah satu rahasia besar yang tak banyak diketahui manusia adalah bahwa iblis memiliki pasukan dan struktur organisasi yang sangat rapi. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas lautan, lalu mengirimkan bala tentaranya ke berbagai penjuru dunia. Masing-masing setan memiliki tugas yang berbeda. Ada yang menggoda manusia dalam urusan akidah, ada yang merusak rumah tangga, dan ada pula yang membisikkan rasa was-was dalam sholat. Mereka bekerja dengan sistematis, tidak terburu-buru, bahkan menunggu waktu yang tepat hingga manusia benar-benar lemah. Iblis tidak menyerang manusia secara frontal. Iblis menyesatkan manusia sedikit demi sedikit atau bertahap. Iblis tahu bahwa jika manusia diajak langsung kepada kekufuran, pasti akan menolak. Maka iblis mulai mengajak dari hal-hal yang kecil, seperti menunda sholat, membiasakan maksiat kecil, membiarkan hati jauh dari zikir, hingga akhirnya manusia terjerumus dalam kebinasaan. Iblis juga menggunakan tipu daya dunia yang meliputi kekayaan, kecantikan, kekuasaan untuk menipu pandangan manusia, hingga mereka lupa bahwa semua itu fana dan akan ditinggalkan. Rahasia lainnya adalah bahwa iblis tidak hanya menggoda manusia yang lalai, tetapi juga sangat berambisi menggoda orang-orang soleh. Iblis tahu bahwa menjatuhkan seorang ahli ibadah atau penuntut ilmu jauh lebih mengguncang daripada menggoda orang biasa. Maka iblis pun menyusupkan rasa ujub, bangga terhadap amal, merasa diri paling benar, hingga akhirnya orang tersebut jatuh dalam perangkap kesombongan yang halus. Betapa banyak orang yang awalnya lurus berubah menjadi fanatik, buta, dan merasa paling suci karena terpengaruh bisikan iblis yang dibungkus dalam balutan keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak fenomena yang sebenarnya merupakan hasil dari strategi iblis. Pertengkaran dalam rumah tangga yang tanpa sebab jelas, rasa malas yang tiba-tiba muncul saat hendak beribadah, rasa iri terhadap rezeki orang lain, dan bahkan perasaan putus asa terhadap rahmat Allah. Semua itu adalah senjata yang digunakan iblis
untuk melemahkan manusia. Iblis sangat paham sifat dasar manusia dan tahu di mana titik lemahnya. Oleh karena itu, iblis tidak pernah menyerah hingga manusia berada di liang kubur. Satu lagi rahasia besar iblis yang jarang disadari adalah bahwa iblis sangat senang jika manusia berbuat baik, tetapi dengan niat yang salah. Iblis tahu bahwa pahala amalan tersebut bisa hangus bila niatnya rusak. Maka iblis tidak melarang manusia untuk bersedekah, asal niatnya ingin dipuji. Iblis tidak menghalangi orang untuk rajin ke masjid, asal dalam hatinya merasa lebih suci daripada yang lain. Bahkan dalam ibadah yang tampak luar biasa pun, iblis bisa bersembunyi di balik keinginan dipandang baik oleh manusia. Iblis juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan zaman. Dulu iblis menggoda melalui berhala, kini iblis menggoda lewat kecanduan teknologi, media sosial, dan kemewahan dunia. Iblis tahu bahwa manusia modern rentan terhadap rasa kurang percaya diri, ingin eksis, dan cinta dunia. Maka iblis memanfaatkan semua itu. Iblis giring manusia untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, hingga muncul rasa iri dan hasad. Iblis membisikkan bahwa kebahagiaan ada pada materi, hingga manusia sibuk mengejar dunia dan melupakan akhirat. Meskipun demikian, Allah telah memberikan perlindungan kepada hambanya dari tipu daya iblis. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 200, Allah berfirman, "Dan jika kamu ditimpa godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ini adalah senjata utama melawan iblis, yaitu kembali kepada Allah, zikir, doa, membaca Al-Quran, dan menjaga sholat adalah benteng yang paling kokoh. Iblis tidak akan mampu menggoda mereka yang hatinya selalu terhubung dengan Allah. Lebih dari itu, iblis sendiri pernah mengakui bahwa ada satu golongan manusia yang tidak bisa ia ganggu, yaitu hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ini terekam dalam firman Allah dalam surah Shad ayat 82 sampai 83, di mana iblis berkata, "Demi kemuliaan-Mu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis, ikhlas." Maka jelas bahwa keikhlasan adalah kunci keselamatan dari tipu daya iblis. Siapa yang beramal dengan tulus karena Allah, tidak mencari pujian atau keuntungan dunia, maka iblis akan kesulitan menembusnya. Kisah-kisah dari para salaf juga menunjukkan bahwa iblis sangat takut terhadap orang-orang yang mengenal tipu dayanya. Diriwayatkan bahwa salah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika sedang sakit menjelang wafat, setan datang membisikkan bahwa ia telah selamat dari gangguan iblis. Namun sang imam menjawab, "Belum, sampai aku benar-benar mati dalam keadaan husnul khotimah." Ini menunjukkan bahwa iblis akan terus menggoda sampai nafas terakhir manusia. Iblis tak akan berhenti hingga manusia mati dalam keadaan kufur jika mampu. Rahasia lainnya yang mengerikan adalah bahwa iblis bisa menyesatkan melalui jalan yang manusia kira kebaikan. Iblis bisa menanamkan paham-paham sesat yang dibungkus dengan bahasa agama, menjerumuskan manusia dalam ajaran yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Namun tampak indah di mata mereka. Iblis menyesatkan melalui pemahaman yang menyimpang, ritual yang tidak pernah diajarkan,
dan pengagungan terhadap hal-hal yang bukan bagian dari ajaran Islam. Maka penting bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu yang benar agar tidak terjebak dalam perangkap tersebut. Iblis adalah musuh yang nyata, namun seringkali diabaikan. Iblis tidak terlihat, tetapi kehadirannya sangat nyata. Iblis tidak bersuara, tetapi bisikannya mengguncang jiwa. Iblis tidak membawa pedang, tetapi senjatanya lebih tajam dari logam manapun, seperti hawa nafsu, dunia, syahwat, dan ego. Maka barang siapa yang tidak mengenal musuhnya, ia akan mudah dikalahkan. Dan barang siapa yang mengabaikan tipu dayanya, ia akan menjadi korban tanpa sadar. Rahasia terakhir yang harus kita pahami adalah bahwa iblis sangat membenci taubat. Setiap kali manusia bertaubat, menangislah iblis. Setiap kali manusia kembali kepada Allah, hancurlah strategi yang telah iblis rancang bertahun-tahun. Maka jangan biarkan diri ini larut dalam dosa. Seburuk apapun masa lalu kita, pintu taubat selalu terbuka. Dan selagi kita terus melangkah menuju Allah, iblis akan selalu tertinggal di belakang. Karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada tipu daya iblis. Dan cahaya iman akan selalu mampu mengalahkan kegelapan yang dibawanya. Sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.